Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Petani Milenial, channel yang menyuguhkan informasi-informasi seputaran dunia pertanian. Gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ruah. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan, malam hari ini kita akan bahas mengenai kesuburan tanah dan nutrisi tanaman. Di dalam budidaya tanaman, baik itu tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman buah, horti, sayur, itu sangat penting sekali diperhatikan adalah kesuburan tanah dan nutrisi tanaman. Unsur-unsur hara apa saja yang diperlukan dalam tanaman untuk pertumbuhannya. Malam ini kita akan bahas masalah nutrisi tanaman, kawan-kawan. Berdasarkan jumlah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, unsur hara esensial dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, ini di depan saya ada buku yang membahas mengenai unsur-unsur tersebut, kawan-kawan. Unsur hara makro adalah unsur-unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah besar, kawan-kawan, yang meliputi karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, kalsium, dan magnesium. Yang termasuk ke dalam unsur makro, kawan-kawan, pupuk yang biasa kita gunakan seperti NPK Mutiara itu merupakan pupuk unsur makro, kawan-kawan. Kemudian unsur mikro adalah unsur-unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah lebih kecil, yakni kurang dari 0,02% saja, yang meliputi besi, mangan, tembaga, seng, molibdenum, boron, dan klor. Unsur-unsur hara mikro seperti itu kan kawan biasanya terdapat dalam pupuk daun, kawan-kawan. Jarang sekali kalau pupuk tabur itu ada unsur mikronya, kawan-kawan, karena unsur mikro itu diperlukan tanaman dalam jumlah sangat sedikit, jadi pasti porsinya dikit. Kalau kita aplikasi lewat tanah terjerap kuat oleh KTK tanah, kawan-kawan. Jadi biasanya ada di pupuk daun, karena pupuk daun itu aplikasinya disemprotkan lewat daun, kawan-kawan, tidak lewat tanah, seperti itu. Pupuk unsur mikro ini walaupun diperlukan tanaman dalam jumlah kecil, kekurangan salah satu saja unsur mikro dapat mengakibatkan kerusakan yang fatal, kawan-kawan, bagi tanaman. Kita lihat, kawan-kawan, ya, di buku ini ada membahas masalah gimana kalau tanaman tersebut kekurangan unsur mikro. Mari kita lihat. Sebelumnya kita lihat serapan hara melalui daun, kan, kawan. Meskipun porsinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan serapan hara melalui akar, unsur hara terutama yang berada di dalam bentuk gas dapat diserap oleh tanaman melalui daun atau organ tanaman. Seperti itu, kan. Jadi kalau kita menyemprotkan lewat daun, ya lebih cepat walaupun porsinya lebih kecil, kan. Tebal juga ini bukunya, kawan-kawan, gitu, belajar. Memang penting sekali sekarang, kan, kalau kita bertani, ya kita harus punya ilmu dasarnya, kawan-kawan. Nah, ini unsur mikro. Nah, ini, kawan-kawan, bab 8 membahas mengenai
unsur hara mikro tanah dan tanaman. Yang seperti yang kita jelaskan tadi, ada unsur hara mikro ini esensial meliputi boron, tembaga, klorin, besi, mangan, molibdenum, dan seng kan. Kita lihat. Nah ini kawan-kawan, gejala-gejala kekehatan besi muncul pertama kali pada daun-daun muda kawan-kawan, karena besi tidak mobil di dalam tanaman dan mudah mengalami klorosis kawan-kawan. Klorosis itu gejala menguning pada daerah pinggiran daun sampai ke atas kawan-kawan, di antara tulang daun kawan-kawan, menyebar cepat ke seluruh daun, dan pada kondisi yang sangat parah daun-daun mudah mengering dan daun-daun tulang daun tetap hijau seperti itu. Itu kalau kekurangan unsur besi. Nah ini kemudian selanjutnya unsur mangan kan. Seperti halnya kekehatan unsur besi kan, kekehatan unsur mangan juga menghambat pertumbuhan akar kan. Pada tanah-tanah netral atau alkalin misalnya, akibat pengapuran berlebihan, tanaman memperlihatkan gejala-gejala seperti tanaman kedelai ini kan nah, bisa dibaca. Tanaman kedelai dengan daun muda mengalami klorosis. Tanaman tomat mengalami klorosis. Tanam apel mengalami klorosis. Dan rata-rata kalau kekurangan unsur mikro ini, daunnya mengalami klorosis kawan-kawan. Nah ini gejala kehadiran unsur tembaga. Tanaman jeruk ditandai dengan buah pecah. Nah ini sepertinya banyak terjadi di lapangan kan. Saya pernah melakukan pengamatan di petani jeruk, banyak yang pecah kan. Berarti kekurangan unsur tembaga kan. Selain itu tanaman kentang dengan klorosis pada daun muda. Rata-rata kalau kekurangan unsur mikro itu daunnya klorosis kan. Kalau tanaman kan di lapangan ada yang mengalami seperti ini, ya aplikasi pupuk daun kan, karena dalam pupuk daun itu biasanya banyak ada mengandung unsur mikro dan lengkap unsurnya kan. Nah ini gejala kehatan, gejala kekurangan unsur seng kawan-kawan pada beberapa jenis tanaman jagung, klorosis atau luka. Daun tanaman jeruk kecil mengalami klorosis. Tanaman seperti itu kan kawan. Ini untuk tanaman padi kawan. Tanaman padi mengalami klorosis dan tumbuh kerdil kawan. Nah ini kawan. Kadang-kadang ini sering terjadi kawan-kawan. Untuk tanaman padi ini saya sering melihat kawan. Ini tanaman padinya kok udah dipupuk menggunakan NPK banyak, terus menggunakan urea banyak, tapi kok tanaman padinya kerdil gitu kan kawan, dan klorosis gitu loh kan kawan. Nah itu petaninya kadang-kadang nggak tahu kan kawan. Nah ini bisa, ini kalau tanaman padinya kan seperti ini, ya aplikasi pupuk daun kawan, jangan lupa kan, selain menggunakan NPK ya bukan pupuk daun kawan. Itu kan kawan. Ini kan kalau tanaman padi kan banyak nih ini kan banyak kalau tanaman padi kan. Selanjutnya kawan-kawan, kenamakan gejala kekehatan pada kekehatan boron kan kawan. Ini tanaman buah pepaya tampak berbenjol. Kemudian tanaman tomat batang kaku, kuncup mati, berwarna ungu. Tanaman kentang tumbuh kerdil kan. Wah ini gawat. Tanaman buah kol kawan-kawan, bagian tepinya rusak. Kalau ada kawan-kawan buah kol daunnya rusak seperti ini ya,
kekurangan boron kan. Terus kemudian selanjutnya molybdenum yang terakhir ini kan. Molybdenum kan. Nah ini gejala kekurangan molybdenum pada beberapa jenis tanaman. Pada tanaman kubis berbentuk mangkuk dan klorosis lagi kawan-kawan. Untuk tanaman tomat ini keriput klorosis, terlong daun dan mati pucuk kan. Tanaman kedelai akarnya buruk. Berarti sangat ya kawan-kawan ya, sangat fatal sekali kalau tanaman kekurangan unsur mikro kan. Itu saja mungkin kawan-kawan dari saya mengenai kesuburan dan nutrisi tanaman. Pentingnya nutrisi tanaman selain makro, mikro juga penting kawan-kawan. Untuk kalau kekurangan unsur mikro, salah satu unsur mikro saja bisa mengakibatkan mati. Tanaman tumbuh kerdil, daun-daunnya kuning, klorosis, dan pada kondisi parah bisa mengakibatkan kematian kawan-kawan. Mungkin itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.